Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan balik lagi di Moyo Channel. Oke teman-teman, kali ini gue akan membahas salah satu Gunpla Kit yang sempat menuai pro dan kontra di tahun 2024. Bahkan sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan hangat di antara Gunpla Builder, akibat kebijakan Bandai yang agak sedikit anomali untuk kit ini. Ini adalah Gundam WG-111, atau lebih familiar disebut G-Self dari serial anime Gundam Renguista Inji, yang sudah dirilis di bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan Maret 2015. Ya ceritanya sih sebagai generasi penerus dari Universal Century di tahun-tahun sebelumnya. Konon katanya perdebatan dimulai saat Gunpla seri High Grade G-Self ini pertama kali dikeluarkan di tahun 2015, dikarenakan beberapa kekurangannya yang cukup krusial dan terkesan memaksakan diri. Dan perdebatan berlanjut pada saat movie Aigo Core Fighter di tahun 2019. Dan 5 tahun kemudian Bandai mengeluarkan High Grade Gundam G-Self movie version di tahun 2024 dengan perbaikan yang sangat signifikan dan pastinya lebih mahal. Emang kebiasaan sih Bandai, setiap masalah pasti ada cuannya, bukan solusinya. Alih-alih ada movie-nya dijadikan lahan cuan, bukan memperbaiki yang sudah ada. Bandai. Bisa gua bilang sih ini kit cukup murah di kelasnya. Bahkan yang termurah dengan embel-embel perfect pack-nya, yang katanya fiturnya super lengkap hanya dengan harga 2.500 yen. Penasaran seperti apa kit ini? Ayo kita bongkar, let's go! Jadi ini untuk penampakan boxnya teman-teman. Secara ukuran ini termasuk tebal, mungkin sama tebalnya seperti Black Knight Squad Calarea. Dan untuk desainnya ini juga lumayan eye-catching, modern dan colorful. Jadi kalian bisa pajang di rumah kalian. Cara isi ini juga termasuk banyak. Ya mungkin karena namanya perfect pack, berarti harus sempurna juga untuk isinya. Di sini kita mendapatkan cukup banyak partisi dan runners, dan stiker yang nauzubillah seperti ini. Dan juga satu buku panduan yang menurut gue sih ini cukup informatif menurut gue. Untuk runnersnya di sini ada beberapa bagian, mulai dari bagian solid color, clear color yang ini lumayan banyak, dan ada stand base-nya juga. Bakal keren sih fiturnya. Oke, kita masuk ke bagian bahan. Ini gua rasa akan sedikit menarik dan sedikit kritis untuk pembahasannya. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain silahkan komen di kolom komentar ya. Gue bisa bilang sih untuk kualitas bahannya ini kurang bagus. Ya, menurut gua kurang banget. Khususnya untuk bahan inner frame dan outer frame-nya. Bahannya tipis dan gampang banget den. Jadi kalian harus hati-hati banget saat merakitnya. Menurut gua pribadi sih mungkin Bandai ngebela-belain nyediain stain base dan pernak-perniknya. Tapi kualitas plastik mokitnya dikurangin. Ya dari sini sih gue bisa bilang ini maksa banget. Tapi gue masih salut dengan tingkat kepresisiannya. Jadi nggak ada part yang longgar atau letoy. Ya mungkin ada sih, tapi minor aja. Cara warna sih ini cukup oke dan variatif. Meskipun warna putihnya ini pucat banget. Gue suka dengan kombinasi warna light blue, merah marun, kuning, dan clear color blue-nya. Ini keren banget sih. Untuk detailnya ini juga cukup lumayan, meskipun cukup banyak miscolor-nya. Jadi di sini gue pakai aksen lining supaya kelihatan detailnya teman-teman. Dan ini yang paling gue nggak suka, yaitu stikernya. Ini banyak dan kecil banget. Meskipun secara bahan ini cukup bagus, tapi ini terlalu banyak sih menurut gue. Dan bahkan ada beberapa bagian yang kurang presisi. Jadi untuk finishingnya ini terlihat kurang estetik, nggak banget deh pokoknya. Lanjut ke bagian fitur, jujur sih gue bisa bilang secara fitur ini lengkap banget. Harus lengkap lah, kan perfect pack, ya nggak sih? Tapi sayang, fitur elite tapi bahan sulit. Waduh. Gue mulai dari mobile suite-nya ya. Secara estetik ini sebenarnya keren banget menurut gue. Ya konsep-konsep Gundam futuristik gitu guys. Malah gue lebih suka Gundam G-Self ini daripada White Gundam yang katanya juga futuristik dari serial Z-Quax. Yang sama-sama terinspirasi dari RX-78. Satu hal yang paling gue suka di sini adalah untuk penggunaan clear color-nya. Ini lumayan banyak dan cocok banget untuk penempatannya. Mulai dari bagian badan, bahu, kaki, dan sayapnya. Ini keren banget. Cara bahannya untuk clear color parts-nya ini udah cukup bagus. Jadi terkesan mewah dan estetik banget ketika dipandang. Selain itu desain wings-nya ini juga yang paling gue suka. Sangat futuristik dan modern. Entah kenapa gue kok lebih setuju kalau Gundam Next Future itu harusnya menjadikan G-Self sebagai ikonnya. Hehehe. Untuk senjatanya ini juga sudah lengkap banget. Mulai dari beam rifle, tameng, dan 2 leg sabernya. Tapi ini kenapa tipis banget ya? Buset dah. Efisiensi bahannya nggak kira-kira. Emang Konoha doang yang bisa efisiensi? Dan yang terakhir gue mendapatkan stand base seperti ini. Cara bahan ini cukup tebal dan solid sih. Tapi sayangnya ini ringkih. Ya sayang aja sih, udah dibela-belain tapi strukturnya nggak bagus, jadi kelihatan maksa banget.
Untuk gimmicknya sih, ini menurut gue cukup banyak. Mulai dari movable gimmick di bagian wings, 3 jenis gauntlet, 1 bahu tambahan, dan semacam gimmick tambahan di bagian kaki ini. Ini kalau nggak salah seperti power thrust gitu ya. Ini keren banget sih. Oke, kita masuk ke bagian artikulasi dan struktur. Selain bahan, artikulasi dan struktur juga menjadi salah satu hal yang gue highlight banget untuk kit ini. Secara keseluruhan, untuk struktur nggak jadi masalah. Ini sudah cukup kokoh, presisi, dan playable banget pokoknya. Mungkin minor aja sih, seperti struktur wings, khususnya untuk part tambahan color effect-nya. Ini sedikit longgar dan mungkin gampang banget lepas. Ya, kalian bisa akalin dengan menambahkan sedikit perekat seperti double tip atau lem lainnya. Dari segi artikulasinya, meskipun bagian leher, body unit, dan wingsnya udah cukup bagus, tapi tidak untuk bagian tangan dan kakinya. Di bagian tangan, ruang geraknya ini terbatas banget. Cuma bisa seperti ini doang untuk sendi sikunya. Ini sih bengkok aja enggak ya? Waduh. Dan juga untuk bahunya ini juga fix ya, jadi kaku banget untuk movementnya. Menurut gue sih ini cukup fatal, karena bagian tangan ini sangat menentukan untuk postur saat melakukan pose. Ya, konsekuensinya posenya akan kurang variatif, karena bagian tangannya kaku banget seperti ini. Untuk bagian kaki ini mungkin sedikit fleksibel, meskipun secara movement ini sedikit terbatas jika dibandingkan dengan jenis high grade pada umumnya, terutama di bagian lutut dan ankle-nya. Ya, jadi terkesan kaku juga sih untuk bagian kaki ini. Dan mungkin yang sedikit menjadi catatan gua adalah untuk struktur di bagian decker ankle-nya. Gua nggak habis pikir sih, kenapa strukturnya seperti ini. Udah pakai single joint, slotnya kecil. Jadi secara artikulasi kelihatan kurang bagus dan ringkih banget teman-teman. Dan lagi-lagi, jujur banget sih, ini konsepnya maksa banget. Mungkin sampai di sini gue jadi tahu kenapa kit ini banyak banget yang hujat. Ya memang secara empiris, buset, empiris nggak tuh? Memang banyak banget masalahnya. Mulai dari kualitas bahan, artikulasi, dan struktur, yang dimana bagian-bagian ini menurut gua sih sangat krusial. Ya mungkin Bandai sudah memperbaiki semua hal ini dengan dirilisnya G-Self Perfect Pack movie version di tahun 2024. Tapi setidaknya, kalau ada masalah dengan produk lamanya, jangan dibiarkan, malah dicuanin. Aduh. Oke, saatnya kita menilai. Dengan mempertimbangkan harga, kelebihan, dan kekurangannya, gue bisa kasih nilai 6,8 dari skala 10. Menurut gue sih ini angka yang cocok untuk kit ini. Jika ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, juga share pada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue untuk mengetahui update terbaru terkait dunia pergundaman, plastik modal kit, dan jenis mainan lainnya, yang nantinya akan gue update secara langsung di Instagram gue nanti. Bila itu video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi, Om, dan Merdeka Indonesia. Dan gue ingin berterima kasih kepada seluruh anggota Moyo Society yang telah mendukung keberlangsungan dari channel ini. Gue doain kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.